Halo sahabat, selamat datang di video materi pelatihan berbasis kompetensi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam materi ke-9 ini, kita akan memberikan pelatihan berbasis kompetensi yang berjudul Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa. Pembangunan desa dengan berbagai aspek-aspeknya memiliki potensi yang dapat menciptakan permasalahan-permasalahan atau ketegangan-ketegangan dalam masyarakat yang berpotensi mengakibatkan konflik, sehingga harus dipahami bagaimana menemukan aspek-aspek pembangunan di desa, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial sebagai akibat adanya tata kelola pembangunan desa yang buruk. Poin-poin pengantar untuk melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan desa diantaranya sebagai berikut. 1. Potensi permasalahan atau konflik masyarakat desa. 2. Strategi pencegahan permasalahan atau konflik sosial di desa. 3. Whistleblowing system. 4. Sistem peringatan dini dan tanggap dini dalam pengelolaan konflik. Dan yang kelima, fasilitasi penanganan masalah atau konflik sosial di desa. Konflik dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi akibat adanya perbedaan tujuan, harapan, kepentingan, dan cara pandang, sehingga akan mempengaruhi hubungan antara dua pihak atau lebih. Potensi desa dan masyarakat desa dalam upaya pencegahan konflik sosial di desa. Potensi konflik yang ada di desa di sisi lain tidak selalu berdampak buruk, tetapi memiliki peran dalam masyarakat, dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di antaranya adalah 1. Konflik dapat meningkatkan solidaritas dan soliditas masyarakat. Konflik dapat menggugah warga yang semula pasif terhadap persoalan masyarakatnya untuk kemudian memainkan peran tertentu secara lebih aktif. Konflik dapat memainkan fungsi komunikasi. Dengan adanya konflik, kelompok-kelompok masyarakat bisa saling mengetahui masalah dan kebutuhan mereka satu sama lain. Potensi masyarakat dan desa dapat didayagunakan secara optimal. Maka ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan dalam rangka menjaga kerukunan dan ketentraman serta perdamaian di desa, yaitu menumbuh kembangkan potensi masyarakat, partisipasi warga, mengembangkan gotong royong, bekerja bersama masyarakat, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE berbasis masyarakat, kemitraan, dan desentralisasi. Upaya melakukan strategi membangun ketahanan masyarakat dan agenda pemberdayaan masyarakat desa adalah beberapa upaya untuk pencegahan permasalahan atau konflik sosial di desa. Untuk tahap-tahapnya, peserta sekalian dapat membaca di halaman 10 dan 11 di modul yang telah diberikan. Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang merupakan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai atau perangkat dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, di mana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Berikut adalah poin-poin sistem peringatan dini dan tanggap dini dalam pengelolaan konflik. A. Mengenal sistem peringatan dini dan tanggap dini. B. Tahapan membangun kelembagaan sistem peringatan dini dan tanggap dini. Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Berikut adalah poin-poin untuk melakukan fasilitasi penanganan masalah atau konflik sosial di desa. Negosiasi, pendapat mengikat, mediasi, arbitrase. Berikut adalah alur identifikasi masalah atau konflik dalam pembangunan desa. Capaian 1.
kemampuan dan kecermatan dalam mengidentifikasi para pihak terkait permasalahan pembangunan desa dalam perencanaan fasilitasi advokasi penanganan masalah. 2. Kemampuan mengkomunikasikan permasalahan pembangunan desa kepada pihak terkait pembangunan desa dalam fasilitasi pengaduan masalah. 3. Kemampuan untuk tidak berpihak dalam menyelesaikan masalah pembangunan desa dalam fasilitasi pengaduan masalah. 4. Kemampuan dan ketelitian dalam mendokumentasikan hasil penyelesaian masalah pembangunan desa dalam fasilitasi tindak lanjut penyelesaian masalah pembangunan desa. Berikut adalah alur proses pengaduan masyarakat. Berikut adalah alur mekanisme penyelesaian masalah. Elemen kompetensi 1. Melakukan perencanaan fasilitasi advokasi penanganan masalah pembangunan desa. Elemen kompetensi 2. Melakukan fasilitasi pengaduan masalah pembangunan desa. Elemen kompetensi 3. Melakukan fasilitasi tindak lanjut penyelesaian masalah pembangunan desa. Berikut adalah teori pengantar dan tahapan-tahapan melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan desa. Untuk detail selengkapnya, peserta dapat membaca modul yang telah dibagikan. Demikian video materi pelatihan berbasis kompetensi kali ini. Sampai jumpa di video materi pelatihan berbasis kompetensi selanjutnya.